Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan semua aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk selalu menerima firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7 yang berkata demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kepada siapa kita bersandar? Ini adalah pertanyaan yang penting harus kita jawab, karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak ada jaminan bahwa hidup kita tidak ada masalah. Dan kalau kita jujur, seringkali masalah dan tantangan itu bisa membuat pengharapan dalam kehidupan ini mulai hambar. Mungkin bisa jadi kita sudah merasa capek melihat keadaan yang ada dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Atau mungkin sampai kehilangan semangat untuk terus berkarya. Seringkali tanpa kita sadari, kita mulai menggantungkan harapan kita pada hal-hal yang fana, seperti kekuatan diri sendiri, dukungan orang lain, keadaan yang terlihat baik, atau bahkan keberhasilan masa lalu yang pernah kita capai. Padahal semuanya ini bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak mampu memberikan jaminan yang pasti bagi jiwa kita. Ketika semuanya ini runtuh atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, disinilah kita merasa goyah, kehilangan arah dan mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidup ini. Sehingga hati kita menjadi gelisah, pikiran kita dipenuhi kecemasan, dan langkah kita menjadi ragu-ragu. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa hanya kepada Allah saja kita dapat menemukan ketenangan yang sejati. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah, hanya Yesus yang setia, dan hanya Dia yang mampu menopang hidup kita dalam segala keadaan. Bahkan ketika kita sendiri merasa tidak mampu lagi untuk berdiri. Contoh, seseorang akan kecewa ketika mereka bekerja cukup keras, namun hasilnya belum sesuai dengan apa yang ia harapkan. Atau mungkin anak yang mengalami rasa kecewa terhadap orang tua mereka. Bahkan ketika seseorang tidak diterima dalam suatu kelompok, maka kekecewaan itu akan muncul
Dan ketika rasa kecewa ini terus disimpan, maka suatu saat akan dapat menyebabkan seseorang ingin balas dendam ataupun berdiam diri. Bahkan seseorang akan memiliki keinginan untuk bunuh diri ketika ia kecewa. Kiranya hari ini firman Tuhan menguatkan kembali pengharapan dalam kehidupan kita. Ada sebuah quote yang berkata, "Tidak ada obat semanjur harapan, tidak ada pendorong sehebat harapan, dan tidak ada tonikum sekuat mengharapkan sesuatu terjadi pada hari esok." Harapan selalu memberikan semangat dalam ketidakberdayaan. Harapan selalu menjadi landasan yang kuat untuk kita bisa berdiri di tengah badai kehidupan. Karena itulah penting untuk terus meningkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena tingkat pengharapan kita menentukan seberapa besar yang kita terima dari Allah. Ketika pengharapan kita kecil, maka seringkali kita membatasi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kita sudah lebih dahulu merasa tidak mungkin, menyerah sebelum berjuang, dan berhenti percaya sebelum melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Namun sebaliknya, ketika pengharapan kita besar di dalam Tuhan, kita akan belajar untuk tetap percaya sekalipun keadaan tidak berubah. Tetap setia sekalipun jawaban doa belum kita terima. Dan tetap melangkah sekalipun jalan di depan terasa gelap. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Sehingga pengharapan kita bukan lagi didasarkan pada situasi, tetapi pada pribadi Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dikatakan dalam ayat perenungan kita, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat bahwa pengharapan kita bukanlah sekedar kita memotivasi diri, tetapi menempatkan Tuhan sebagai sumber pengharapan. Daud menaikkan mazmur ini di tengah segala pergolakan hidup yang dia sedang hadapi. Sebesar apapun permasalahan Daud mengetahui dan mengenal Allah yang jauh melebihi permasalahan dalam kehidupannya. Daud melanjutkan dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8, dia mengatakan, "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah." Daud mengenal Allah sebagai sumber kekuatan yang melebihi semua permasalahan kehidupannya. Tuhan adalah perlindungan yang kokoh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah nyanyian iman dari Daud di tengah masalah yang dia hadapi. Daud memegang janji firman Tuhan dan dia percaya kepada Allah. Daud memberikan sebuah nasihat bagi kita semua. Di ayat 9 mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Daud mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain untuk kita memiliki kekuatan berdiri di tengah badai selain kita bertelut kepada Tuhan, sumber perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi,
ketakutan yang kita alami. Katakan dengan iman bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus, Allah semesta alam, yang menyertai kita untuk menghancurkan dan mengatasi masalah kehidupan yang ada. Harapan adalah bagian penting untuk kehidupan yang dinamis. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan yang berkemenangan. Terlebih lagi, undangan Yesus bagi kita semua. Di dalam Injil Matius pasal 11, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hari ini, mari kita membangun pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena disinilah ada kemenangan dan janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Bersandarlah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ketika kita memilih untuk bersandar kepada Tuhan, itu berarti kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai setiap proses yang Dia izinkan terjadi, dan tetap berjalan dalam ketaatan meskipun kita tidak selalu mengerti alasan di balik setiap kejadian. Karena iman yang sejati bukanlah tentang memahami segala sesuatu, melainkan tentang mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu. Bahkan di saat kita merasa lemah, di saat air mata jatuh tanpa kita sadari, di saat doa terasa berat untuk dinaikkan, justru disinilah Tuhan bekerja secara diam-diam, membentuk hati kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan pada waktu yang tepat. Sehingga pada akhirnya kita dapat berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amsal mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kekal, Tuhan yang penuh kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya kepada-Mu kami dapat berharap dan menemukan ketenangan sejati di tengah segala pergumulan, kekecewaan, dan ketidakpastian hidup. Ajar kami untuk tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi belajar mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Kuatkan setiap kami yang sedang lemah, hiburkan yang sedang terluka, pulihkan yang sedang putus asa, dan bangkitkan kembali pengharapan di dalam hati kami, agar kami tetap teguh berjalan bersama Tuhan, apapun yang kami hadapi. Kami percaya Engkau adalah gunung batu kami, perlindungan kami dan sumber keselamatan kami, sehingga hidup kami boleh tetap berdiri kokoh dan tidak goyah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Allah Bapa yang penuh kuasa, kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.